Halo semua, perkenalkan nama saya Sepnovianti dari Prodi PKSD kelompok 91 Tari Topeng. Jadi saya akan menjelaskan tentang video resume yang diberikan tadi dari Bapak AHY dulu. Bapak AHY itu menyampaikan tantangan global saat ini. Di beberapa negara ada konflik di beberapa negara seperti perang Israel sama Palestina, Rusia dengan Ukraina, Thailand dengan Kamboja, India dengan Pakistan, dan konflik semenanjung Korea. Dan ada lagi konflik antara Tiongkok dan Taiwan. Dinamika geoekonomi, perang tarif antara Amerika Selatan, Amerika dengan Cina. Disruptif teknologi yang pertama itu meningkatkan populasi global 100 orang pada 2050. Krisis iklim menghadirkan bencana dan dampak dinamika global. Pertama, sumber daya semakin menipis. 2 orang kesulitan akses terhadap air bersih. 1 dari 2 orang di dunia menghadapi kelaparan. Kebutuhan terhadap sumber energi meningkatkan 2% setiap hari. Krisis iklim pada kehidupan, 90% orang di dunia menghirup udara yang berpolusi. Distribusi teknologi dan pekerja, 170 juta pekerja baru pekerjaan berkaitan dengan teknologi, keamanan, dan transisi negeri. 92 juta pekerja hilang pekerjaan akibat teknologi itu. Pekerjaan seperti pekerjaan teknik, administrasi, kasir, sekretaris, dan akuntansi, dan lain sebagainya. Indonesia saat ini dan masa depan. Yang pertama, kekuatan sumber daya alam Indonesia, yaitu Indonesia kaya akan sumber daya alam dari Aceh sampai Papua. Ekonomi Indonesia ke-16 dinamika. Syarat-syarat transformasi ekonomi. Yang pertama itu kepemimpinan tata kelola, pemerintahan, pembangunan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, membangun infrastruktur untuk semua demi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bersama. Yang ketiga, infrastruktur untuk melawan swasembada pangan negeri dan air. Yang keempat, infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kelima, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, infrastruktur untuk mendukung ketahanan lingkungan. Nah, sekarang akan menjelaskan yang dijelaskan oleh Ibu Hera Wahyuni yang bertema tentang konseling atau toxic relationship. Jenis-jenis kasus toxic relation. Yang pertama, trauma pengawasan orang tua, bullying, dan kekerasan. Dari 227 mahasiswa yang berpacaran, 108 mengalami kekerasan dalam berpacaran. Bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Dalam rentang waktu 2021 hingga 2027 tercatat sebanyak 40 kasus yang telah diselesaikan oleh Ibu Hera. Toxic relation adalah hubungan tidak sehat sehingga membuat individu yang terlibat di dalamnya merasa tidak bahagia, direndahkan, mengalami ketidakadilan ketidakadilan selalu menjadi sasaran amarah dan berakhir pada kekerasan verbal psikolog. Saya akan menjelaskan yang dijelaskan oleh Bu Nailur Rahmah, sarjana psikologis, magister akuntansi. Cara tahu toxic relation, apakah saya merasa lebih kecil atau tidak bebas saat bersamanya. Cara mencegah toxic relation. Yang pertama, pendidikan relasi setara, intervensi emosional, kognitif, upah konseling, pemberdayaan struktural, dan Satgas PPKS.
Saya akan menjelaskan dari Bapak Hailur Rahman tentang Golden Wise di Champion. Yang pertama itu, temukan why kamu sejak awal. Hidup tanpa arah itu seperti kapal tanpa kompas. Yang kedua itu, aku asasi diri bukan hanya ilmu skill akademik penting, tapi karakter dan mindset jauh lebih mahal harganya. Yang ketiga, bangun jaringan sejak dini. Sukses tidak hanya ditentukan oleh apa yang kamu tahu, tapi juga siapa yang kamu kenal dan siapa yang mengenalmu. Yang keempat itu, berani mencoba, gagal itu bonus. Mulai dengan belajar, ikuti lomba yang menantang, volunteer dan kegiatan lainnya yang menantang. Doa restu dan konsisten. Doa restu orang tua adalah fondasi spiritual yang luar biasa. Konsisten jadi modal utama berjuang dengan perlahan tapi pasti. Saya akan menjelaskan dari yang dijelaskan oleh Bapak Haji Muhammad Umam Fawaid tentang menit tangga kesuksesan. Independent thinker, percaya diri, tanggung jawab, tidak mudah berpengaruh, berani bisa ambil keputusan sendiri, iman atau yakin kepada kekuasaan Allah. Semua orang berhak untuk sukses. Fitrah, open minded, usaha hasil kesulitan, kemudahan, positive thinking, Tuhan Maha Adil dan Maha Pemberi rezeki. Tanggung jawab diri sendiri, jangan takut bermimpi sebab mimpi adalah bahan bakar kesuksesan. Pengetahuan tanpa tindakan hanya akan menjadi di potensi kekuatan. Sekian, terima kasih.